Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolresta Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Massa mendesak 3 rekan mereka yang ditahan polisi akibat kasus pengerusakan dan pengeroyokan di kantor BPN Kendari dibebaskan. Puluhan mahasiswa mencoba merangsek masuk ke Mapolresta Kendari, Sulawesi Tenggara dihalau polisi. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak terhindarkan. Sebagian massa membakar ban bekas di depan Mapolresta Kendari. Mereka berorasi menuntut 3 rekannya yang ditahan polisi segera dibebaskan. Ketiga rekan mereka tengah diperiksa intensif karena terlibat kasus dugaan pengerusakan dan penganiayaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Di Jalan RE Mokodoti, tepatnya di kantor BPN Kendari, kejadiannya sekitar bulan November 2023. Proses penyelidikan dan penyidikan sudah kami laksanakan dan hingga saat ini 3 tersangka itu sudah tahap 2 kejaksaan. Satu tersangka lain itu belum PD1 dan insya Allah dalam waktu dekat bila PD1 juga akan kami limpahkan ke kejaksaan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sementara itu, karena tidak menemukan titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Gedung Parlemen Selandia Baru. Selain membahas perdagangan, Perdana Menteri Selandia Baru juga membahas pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandra KKB di Papua. Upaya pemerintah Indonesia melakukan pendekatan persuasif untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata di Papua disetujui oleh Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Hal ini diungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pertemuan bilateral dengan Christopher Luxon di Gedung Parlemen Selandia Baru. Wapres mengatakan cara persuasif ditempuh pemerintah Indonesia untuk menjaga keselamatan Philip Mark Mertens. Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan gereja. Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuman kita lebih mengutamakan keselamatan daripada pilot itu, sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan beliau setuju bahwa pendekatannya harus persuasif dan karena ini hal-hal yang sensitif. Pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua sejak 7 Februari 2023. Meski sudah 1 tahun lebih penyanderaan berlangsung, upaya pembebasan masih belum mencapai titik terang. Dari Wellington, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Pemirsa, Nova Arianto yang dipercaya untuk menangani Timnas U16 Indonesia tengah disibukkan dengan seleksi pemain. Seleksi Timnas U16 Indonesia yang digelar sejak 21 Februari lalu sebagai persiapan menghadapi Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Seleksi Timnas U16 Indonesia kembali digelar sejak 21 Februari lalu di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelatih Timnas U16 Nova Arianto mengatakan dalam seleksi tahap pertama ini, dirinya telah melihat para pemain yang berpotensi masuk ke skuad Timnas U16. Pemain lainnya akan dilihat dari kompetisi Elite Pro Academy yang mulai memasuki babak 8 besar, sedangkan seleksi lanjutan akan diadakan pada akhir Maret mendatang. Meski telah melihat beberapa pemain yang berpotensi, Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain yang lanjut dalam pemusatan latihan berikutnya. Ex-pemain Timnas itu menyebut pemain yang masuk dalam skuad utama Timnas U16 akan ditentukan pada April mendatang. Ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan seleksi tahap pertama ya dari gelombang 1, 2, dan 3 dan kita bisa melihat potensi-potensi mereka dan kita mendapatkan beberapa pemain ya dari gelombang 1, 2, dan 3, tetapi memang kita masih menunggu pemain-pemain apa yang lolos di 8 besar dan itu akan rencana akan kita buat setelah FIFA Matchday ya di bulan Maret, setelah akhir Maret.
Kita masih lihat ya, karena banyak parameter yang kita ambil di sini ya dalam memilih pemain. Jadi kita nggak bisa di sini ada berapa orang, tapi kita akan lihat dulu parameternya. Kita ada beberapa parameter yang kita ambil. Jadi di situ kita akan buat ranking di sana. Setelah itu baru kita putuskan siapa yang bisa masuk nanti. Timnas U16 Indonesia ini dipersiapkan jelang tampil pada Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Setio Purnomo, iNews melaporkan. Luncurkan jersey sepeda terbaru pemirsa. Jakarta Cycling Society gelar goes bersama di kawasan Pantai Indah Kapuk. Aksi ini merupakan agenda rutin komunitas penggemar sepeda jalan raya selain beragam kegiatan sosial. Puluhan anggota Jakarta Cycling Society Selasa pagi kembali berkumpul untuk berolahraga sepeda bersama, mengitari jalanan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Bagi komunitas yang berdiri sejak 2021 ini, acara rutin mengayuh pedal bersama kali ini terasa berbeda karena bertepatan dengan diluncurkannya seragam terbaru. Kita hari ini ada kegiatan goes, launching jersey JCS. Ya, ini JCS ini apa nih? Jakarta Cycling Society. Nah, ini anggotanya dari mana aja, Pak? Anggotanya dari seluruh Jakarta, DKI, bisa juga dari daerah yang ikut gabung dengan kita di PIK. Tak hanya olahraga bersepeda saja, Jakarta Cycling Society pun memiliki agenda rutin di luar itu. Banyak kegiatan yang bersifat sosial seperti santunan saat memasuki bulan Ramadan, Natal, dan Tahun Baru, serta kunjungan ke beberapa panti asuhan. Ya ini ya, kita tuh latihannya tuh banyak. Kalau di road bike kita bisa latihan strength, latihan cadence, latihan apa lagi? Power. Jadi power semua, jadi nggak monoton. Dan kadang kita bisa main di dalam kota juga, di peak juga, kadang kita keluar kota, nanjak. Dan banyak juga event-event dari cycling club yang ngadain juga keluar kota. Di masa mendatang, Jakarta Cycling Society masih terbuka untuk merekrut anggota baru. Tak ada syarat khusus bagi yang ingin bergabung. Yang penting adalah memiliki sepeda serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang terus melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kilogram saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Hampir 17.500. Pas Perebutan nih kan. berebutan sama warga lain. Dapat. Bu, senang ya dapat beras? Iya senang, karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton untuk sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan.